Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Muhammad Wildanul Nuha dan kedua yaitu Tiara Adinda Putri ingin menyampaikan hasil dari makalah kami yaitu tentang pengertian hak, kewajiban, keadilan dan kaitannya dengan akhlak. Yang pertama yaitu tentang hak. Pengertian hak yaitu merupakan suatu wewenang atau kekuasaan yang secara etis seseorang dapat mengerjakan, memiliki, meninggalkan, mempergunakan, atau menuntut sesuatu. Menurut Pujawiyatna, hak merupakan sejenis kepunyaan semacam milik yang tidak hanya merupakan benda saja, melainkan pula tindakan, pikiran, dan hasil pikiran itu. Kemudian dalam pembagiannya, hak dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama hak asasi atau hak kodrat, yang kedua hak legal, dan yang ketiga adalah hak moral. Yang pertama hak asasi atau hak kodrat dikenal sebagai istilah hak fitrah, yaitu hak yang dibawa manusia sejak lahir ke dunia. Yang kedua yaitu hak legal. Hak legal adalah yang dimiliki oleh seseorang karena ada aturan atau ketentuan yang mengatur hal tersebut. Hak-hak legal berasal dari undang-undang, peraturan hukum, atau dokumen legal lainnya. Hal-hal yang dimasukkan ke dalam hal legal seperti hak memperoleh pendidikan, pelayanan kesehatan, keamanan, dan lain sebagainya. Sedangkan hal-hal yang dimasukkan ke dalam hak moral seperti hak orang tua mendapat penghormatan, hak anak untuk mendapatkan nama yang baik, hak untuk meminta maaf dan memaafkan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu pengertian kewajiban. Hak merupakan wewenang dan bukan kesatuan, maka ia merupakan tuntutan. Dan terhadap orang lain, hak itu menimbulkan kewajiban, yakni kewajiban menghormati terlaksananya hak-hak orang lain. Kewajiban yang dimaksud di sini adalah bukan merupakan keharusan fisik, tetapi berwajib, yaitu wajib yang berdasarkan kemanusiaan. Karena hak merupakan sebab timbulnya kewajiban itu juga berdasarkan kemanusiaan, sehingga di dalam ajaran Islam, kewajiban ditempatkan sebagai salah satu hukum syara, yaitu yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala. Menurut KBBI, kewajiban berasal dari kata wajib yang berarti harus dilakukan, tidak boleh tidak dilaksanakan atau ditinggalkan. Jadi, kewajiban merupakan sesuatu yang dibebankan kepada manusia yang mengharuskan untuk dilaksanakan. Macam-macam kewajiban sendiri ada beberapa pengertian. Yang pertama yaitu kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban yang pertama adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala, sementara kewajiban yang kedua adalah beribadah kepadanya. Begitu kita mengetahui kebenaran, jelas sudah bahwasanya kebahagiaan satu-satunya terletak dalam melaksanakan jalan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu kewajiban terhadap diri sendiri. Kewajiban yang pertama yaitu selalu menyadari bahwa dirinya selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban yang kedua yaitu selalu melaksanakan muhasabah. Muhasabah sendiri yaitu mengevaluasi diri atas seluruh perbuatan yang telah dilakukan. Kewajiban yang ketiga yaitu menyadari setiap kesalahan dan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan yang telah diperbuat dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Yang ketiga yaitu kewajiban kepada sesama muslim. Sebagai seorang muslim tentunya memiliki kewajiban kepada sesama saudara muslim lainnya. Di antaranya yaitu memberi nasihat apabila melihat saudara muslimnya yang melakukan kesalahan, kemudian memenuhi undangan dari seorang muslim lain, kemudian saling menolong dalam kebaikan, saling menyayangi, saling menutupi aib saudaranya. Karena orang yang menutupi aib saudaranya oleh Allah Subhanahu wa taala akan ditutup pula aibnya di hari akhir. Yang ketiga yaitu pengertian keadilan. Dalam KBBI, keadilan berasal dari kata adil yang berarti sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, sedangkan keadilan berarti sifat atau perbuatan, perlakuan dan sebagainya yang adil. Dari pengertian tersebut
dapat ditarik kesimpulan bahwa keadilan merupakan suatu sikap yang tidak berpihak kepada salah satu pihak dan tidak menitik beratkan pada suatu hal saja. Dalam literatur Islam, keadilan dapat diartikan sebagai istilah yang digunakan untuk menunjukkan pada persamaan atau bersikap di tengah-tengah atas kedua perkara. Sebagai firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nahl ayat 90 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Kemudian macam-macam keadilan. Macam-macam keadilan di sini ada beberapa pengertian. Yang pertama yaitu keadilan kumulatif, yang kedua keadilan distributif, yang ketiga keadilan kodrat alam, yang keempat yaitu keadilan konvensional. Keadilan kumulatif yaitu perlakuan kepada seorang tanpa melihat jasa-jasa yang telah dilakukan. Kemudian keadilan distributif yaitu perlakuan kepada seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang sudah dilakukan. Yang ketiga keadilan kodrat alam yaitu perlakuan kepada seseorang yang sesuai dengan hukum alam. Yang keempat keadilan konvensional yaitu keadilan yang ditetapkan lewat sebuah kekuasaan khusus. Hubungan hak, kewajiban, dan keadilan dengan akhlak. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa yang disebut akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, mendarah daging, sebenarnya dan tulus ikhlas karena Allah. Hubungan dengan hak dapat dilihat daripada arti hak tersebut, yaitu sebagai milik yang dapat digunakan oleh seseorang tanpa ada yang dapat menghalanginya. Hak yang demikian itu merupakan bagian dari akhlak, karena akhlak harus dilakukan oleh seseorang sebagai haknya. Akhlak yang mendarah daging tersebut kemudian menjadi bagian dari kepribadian seseorang yang dengannya timbul kewajiban untuk melaksanakannya tanpa rasa berat. Sedangkan keadilan sebagaimana yang telah diuraikan merupakan sebagai induk akhlak. Dengan terlaksananya hak, kewajiban, dan keadilan, maka dengan sendirinya akan mendukung terciptanya perbuatan yang akhlaki. Disinilah letak suatu hubungan fungsional antara hak, kewajiban, dan keadilan dengan akhlak. Terima kasih. Jadi di sini kesimpulannya adalah hak adalah wewenang atau kekuasaan yang secara etis seseorang dapat mengerjakan, memiliki, meninggalkan, mempergunakan, atau menuntut sesuatu. Dalam hal ini, manusia diberi kebebasan untuk dapat melaksanakan sesuatu atau tidak melaksanakannya. Kewajiban yaitu sesuatu yang dibebankan kepada manusia yang harus dilaksanakan, dan apabila dilanggar, maka akan mendapatkan sanksi. Keadilan dalam Islam dapat diartikan istilah yang digunakan untuk menunjukkan pada persamaan atau bersikap tengah-tengah atas dua perkara. Hak, kewajiban, dan keadilan sangat berpengaruh terhadap kualitas seorang manusia. Sejalan dengan bertambahnya kualitas hak, kewajiban, dan keadilan, seseorang akan bertambah pula kualitas akhlak seseorang. Begitu juga sebaliknya. Semakin buruk kualitas hak, kewajiban, dan keadilan, maka semakin buruk juga kualitas akhlak seseorang. Jadi, saran kita sebagai seseorang muslim yang taat kepada seluruh aturan Allah Subhanahu wa taala dan seluruh aturan yang berlaku yang bersifat positif, untuk selalu melaksanakan aturan-aturan yang berlaku dengan tetap memperhatikan hak, kewajiban, dan keadilan yang selalu dijunjung tinggi oleh setiap muslim. Dengan senantiasa menjunjung tinggi dan meningkatkan kualitas hak, kewajiban, dan keadilan seseorang muslim, diharapkan akan meningkatkan kualitas akhlak seseorang muslim. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.